Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nadina Putra Anggraini, kelas 10C dari SMK Farmasi Surabaya. Di sini saya akan mewawancarai seorang narasumber dengan tujuan untuk melaksanakan tugas kelima dengan tema kebekerjaan. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam. Gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Semoga Kakak selalu diberikan hari yang sangat berkah. Perkenalkan nama saya Nadina dari SMK Farmasi Surabaya. Di sini saya akan mewawancarai kakak terkait profesi yang sedang kakak tekuni saat ini. Dan saya juga akan memberikan beberapa pertanyaan dan kakak mohon berkenan untuk memberikan ilustrasi. Sebelum saya masuk ke sesi wawancara, saya mohon kakak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Waktu dan tempat kakak silakan. Halo Mei, halo teman-teman sekalian. Nah, perkenalkan nama saya Rina Diarini. Saat ini saya bekerja sebagai apoteker penanggung jawab di salah satu klinik di Surabaya, yaitu Klinik Ananda. Terima kasih ya. Kalau boleh tahu nama panggilannya siapa? Bisa panggil Kak Rina aja. Baik Kak Rina, terima kasih telah bersedia untuk memperkenalkan diri. Kita lanjut ke sesi wawancara. Sebelumnya Kak Rina sudah berapa lama bekerja di klinik Ananda? Kurang lebih 3-4 tahun. Lalu untuk kompetensi wajib yang dibutuhkan dalam bidang tersebut itu apa saja? Karena ini pekerjaan saya sebagai apoteker penanggung jawab, tentu saja untuk kompetensinya adalah memiliki pendidikan apoteker satu farmasi dan apoteker, kemudian mengurus surat-surat yang diperlukan, jadi mengurus perizinan tersebut. Lalu ada nggak kompetensi penunjang yang mungkin bisa memperbesar peluang kakak untuk berkarir dalam bidang tersebut? Kakak rasa semua pekerjaan itu pasti butuh kompetensi manajemen, itu pasti sangat penting dan akan terpakai di semua jenis pekerjaan yang kita lakukan. Manajemen, kemudian teamwork, mampu bekerja sama dengan baik di dalam tim itu pasti akan sangat penting. Kalau untuk persiapan sejak dini yang harus dilakukan sebelum terjun ke bidang tersebut apa? Pastinya tadi pendidikannya memang harus dari apoteker atau dari farmasi. Kemudian selain itu yang akan mempermudah kita dalam bekerja di bidang yang sudah kita inginkan, itu contohnya adalah kita banyak punya teman, maksudnya banyak punya kenalan, banyak punya relasi, kemudian aktif berorganisasi, aktif ikut kegiatan-kegiatan yang bisa membahas skill kita, itu pasti akan sangat membantu. Kalau kakak bekerja di klinik tersebut, privilege apa saja yang sudah kakak miliki? Karena kakak kerjanya di klinik kesehatan kulit ya, atau klinik kecantikan, itu kadang-kadang kalau ada misalnya tindakan baru, itu kakak misalnya dapat treatment baru itu, jadi kayak dicobakan, kemudian ada diskon-diskon produk dan diskon-diskon untuk tindakan. Kan setiap pekerjaan kan selalu punya tantangan atau hambatan. Tantangan atau hambatan yang mungkin muncul dalam berkarir di bidang tersebut itu bagaimana? Kalau tantangannya kakak rasa sih dari awal sekolah itu ya, kakak merasa memang sekolah farmasi itu kan cukup berat ya, dan teman-teman. Itu tantangan pertama itu sekolah farmasi itu berat memang. Tapi kalau kita lakukan dengan baik, kita lakukan dengan sepenuh hati, itu pasti akan sangat berguna sampai bagi kita waktu kita terjun di bidang pekerjaan kita. Kemudian setelah kakak lulus itu di bidang pekerjaan kakak itu memang harus selalu update dengan peraturan yang terbaru, karena kan kita sebagai tenaga kesehatan ya, maksudnya di bidang kesehatan pasti harus sesuai standar yang ditetapkan sama pemerintah. Jadi harus rajin-rajin update peraturan apa sekarang yang terbaru dan apakah itu sudah diterapkan sama kita di klinik kita. Kamu punya tips and trik nggak cara menyelesaikan tantangan atau hambatan tersebut yang kakak sarankan? Itu tadi kan ada dua ya, yang pertama tantangan waktu kakak sekolah atau kuliah. Nah itu kakak mengatasinya adalah berusaha sebaik mungkin di semua mata pelajaran yang kakak
lalui gitu. Kemudian kalau misalnya waktu itu kakak waktu kuliah juga punya teman belajar kayak gitu belajar, nah itu sangat membantu. Jadi sangat penting sekali kita punya teman-teman atau support system yang membantu kita gitu. Jadi kalau kekurangan kakak apa mungkin nanti bisa dibantu oleh teman kakak yang lain. Jadi dari awal sekolah sudah benar-benar harus memahami dan menjalani dengan sebaik mungkin. Terus waktu sudah lulus kuliah pun di bidang kerjaan juga sama, kakak pasti tetap sangat dibantu sekali oleh teman-teman kakak. Jadi oh sekarang ada update ini gitu, gimana ini caranya gimana untuk peraturan terbaru kayak gini-gini, itu juga sangat terbantu kalau kita punya banyak teman, kemudian kita juga aktif berorganisasi, akan sangat membantu kita. Jadi harus banyak relasi. Betul, harus banyak berorganisasi. Kemudian kalau misalnya ada orang ini kayaknya pintar, orang ini punya banyak pengetahuan, itu kita deketin, kita gimana sih gitu loh, kita juga ikut Dari yang terakhir itu tips memperbesar peluang dalam berkarir di bidang tersebut itu seperti apa? di bidang kerjaan apapun itu akan sangat membantu sekali kalau kita punya kemampuan itu, punya skill itu. Jadi apapun itu pekerjaannya, kalau misalnya sekarang nih sekolah di farmasi, dia juga bisa menambah skill yang lain, dan skill farmasinya tuh harus diperkuat. Jadi supaya bisa kami itu bisa mengambil, teman-teman juga bisa mengambil di lulusan yang lain. Jadi kalau lulusan SMK farmasi mungkin kan banyak sekali datangnya, tapi kita harus punya nilai plus yang bisa membedakan kita dari teman-teman yang lain. Jadi harus memperkuat skill, memperbanyak skill. Ya, baik, terima kasih Karina sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai dan sudah membantu saya dalam menyelesaikan tugas prima ini. Dan saya sangat berterima kasih karena telah bersedia untuk diwawancarai, karena akan membantu saya di masa yang akan datang. Kalau semoga bisa membantu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.